dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Elizabeth Purba, NIM 2101011128 dari grup D. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teori belajar kognitif, di mana untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Dr. Bapak Baginda Sitompul MPDK. Nah, teori belajar kognitif tentu berbeda dengan teori belajar behavioristik, di mana teori belajar kognitif lebih meningkatkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Erat aliran kognitif menyatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus-respon. Teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlibat sebagai tingkah laku yang nampak. Nah, menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu, di mana usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan dan mempelajari informasi maupun pengetahuan yang baru. Di mana teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Pemisahan-pemisahan atau membagi-bagikan di situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, di mana proses belajar terjadi antara mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke dalam praktek pembelajaran teori kognitif, yaitu yang pertama nampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Jim Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Gagne, web teaching oleh Norman, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini akan kita bahas lebih rinci beberapa pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, dan kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan tokoh-tokoh yang satu ini. Pemikirannya banyak sekali mewarnai praktik pendidikan yang biasa kita laksanakan. Di mana Piaget mengemukakan seseorang tokoh psikolog kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran pakar kognitif lainnya. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atau mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka akan komplekslah susunan sel saraf dan makin meningkat pula kemampuannya. Kemudian ia menyimpulkan bahwa
daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula cara kualitatifnya ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Kemudian tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental yang berbeda usia akan berbeda pula secara kuantitatif. Menurutnya pula, yaitu asimilasi, akomodasi, dan equilibrisasi atau penyeimbangan, di mana asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, sedangkan equilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Pada umumnya, apabila seseorang memperoleh kecakapan intelektual, maka akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antaranya, yaitu yang mereka rasakan dan yang mereka ketahui pada satu sisi, dengan yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. Bila seseorang dalam kondisi sekarang dapat mengatasi situasi baru, keseimbangan mereka tidak akan terganggu jika tidak ia harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Kemudian asimilasi dan akomodasi akan terjadi apabila seseorang mengalami konflik kognitif atau suatu ketidakseimbangan antara apa yang telah diketahui dengan apa yang telah dilihat atau dialaminya sekarang. Proses ini akan mempengaruhi struktur kognitif. Untuk lebih jelasnya, coba dilihat contoh berikut ini. Dalam pembelajaran matematika, seseorang anak jika sudah memahami prinsip pengurangan, maka etika mempelajari prinsip pembagian akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan sudah dikuasainya dengan prinsip-prinsip pembagian atau informasi baru. Nah, inilah yang disebut dengan proses asimilasi. Jika anak tersebut diberikan soal-soal pembagian, maka situasi itu akan disebut akomodasi. Artinya, anak tersebut sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip pembagian dalam situasi yang baru dan spesifik, agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambahkan pengetahuannya, sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya. Sehingga diperlukan proses penyeimbangan atau equilibrasi. Tanpa proses equilibrasi, perkembangan kognitif seseorang akan mengalami gangguan dan tidak teratur. Nah, hal ini misalnya tampak pada cara bicara yang tidak runut, berbelit-belit, terputus-putus, tidak lucu, dan lain sebagainya. Adaptasi ini akan terjadi jika telah terdapat keseimbangan di dalam struktur kognitif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses asimilasi dan akomodasi mempengaruhi struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif merupakan fungsi dari pengalaman dan kedewasaan anak, terjadi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola-pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, yang artinya harus dilalui yang berdasarkan urutan tertentu, dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berbeda di luar tahap kognitifnya. Kemudian Piaget membagi tahap-tahapan perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu tahap sensori motorik di mana umur 0 sampai 2 tahun. Tahap yang kedua beroperasional dari umur 2 sampai 7 tahun atau 8 tahun. Kemudian tahap operasional konkret dan tahap operasional formal. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di skema berikut ini. Bagaimana implikasi teori kognitif ini sendiri dalam kegiatan pembelajaran? Nah, teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik,
Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan tentunya akan berbeda dalam proses pembelajaran. Perbedaan kecepatan perkembangan mempunyai kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Kemudian pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Perlu didasari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat kita ajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Kemudian kita akan masuk hakikat belajar menurut teori kognitif. Dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan uroser internal. Kegiatan pembelajaran yang terpijar pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi, dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan ketertiban peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran anak itu diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Sedangkan kegiatan pembelajaran sendiri mengikuti prinsip-prinsip di mana yang pertama, peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang sudah dalam proses berpikirnya. Yang kedua, usia para sekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, di mana keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat dipentingkan. Kemudian, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi tertentu dengan struktur kognitif yang telah dimiliki pelajar. Yang kelima, di mana pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika, tentu dari sederhana ke kompleks. Kemudian belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Nah, yang ketujuh, adanya perbedaan individual pada diri peserta didik. Perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Perbedaan tersebut misalnya bisa kita lihat pada memotivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan lain sebagainya. Demikian tadi pembahasan teori belajar kognitif dan implikasinya dalam kegiatan pembelajaran. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.